Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan nikmatnya kepada kita saat sekarang ini untuk melaksanakan ujian akhir semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021 saat sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrizal Ramadhani, panggilan Rizal, berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Padang dengan jurusan Manajemen 1 dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampunya Ibu Sri Wahyu SPD MSI. Pada saat sekarang ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul penerapan kalkulus diferensial dan optimasi fungsi dengan satu variabel bebas, yaitu yang pertama elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep koefisien elastisitas secara umum dapat didefinisikan sebagai perubahan persentase suatu variabel terkait sebagai akibat adanya perubahan persentase suatu variabel bebas. Jika karena elastisitas ini diterapkan pada fungsi permintaan, berarti mengukur perubahan persentase jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan persentase pada harga barang itu sendiri dan variabel lain bebas yang memengaruhi secara parsial. Dan hal ini disebut elastisitas permintaan. Jika diterapkan pada fungsi penawaran, mengukur perubahan persentase jumlah yang ditawarkan produsen sebagai akibat perubahan persentase pada harga barang itu sendiri, dan variabel bebas lain memengaruhinya secara parsial, dan hal ini disebut elastisitas penawaran. Elastisitas harga dari permintaan adalah perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen dibagi dengan perubahan persentase dan harga barang itu sendiri. Jika elastisitas harga dari permintaan dilambangkan dengan EH, maka minusnya dapat ditulis menjadi EHD sama dengan Q kurang Q1 per Q per P kurang P1 per P sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan delta Q per delta P sama dengan P per Q. Rumus ini adalah rumus elastisitas harga dari permintaan yang dihitung di antara dua titik atau rank pada kurva permintaan, dan ini disebut dengan rumus elastisitas harga busur atau Archetasiyati. Jika perubahan harga sangat kecil atau delta P sama dengan 0, maka delta Q per delta P akan menjauh. Dengan rumusnya itu limit delta P sama dengan 0, yaitu delta Q per delta P sama dengan dQ per dP. Sehingga rumus elastisitas harga dari permintaan dapat ditulis menjadi EHD sama dengan dQ per dP sama dengan P per Q, atau EHD sama dengan dQ garis miring dP per Q garis miring P. Rumus ini adalah rumus elastisitas harga dari permintaan yang disebut dengan elastisitas harga titik atau point elasticity. Di samping itu, rumus ini untuk menentukan elastisitas harga satu titik pada kurva permintaan. Lagi pula, rumus ini hanya berlaku pada fungsi permintaan yang berbentuk Q atau dalam kurung CP.
Akan tetapi, ada fungsi permintaan berbentuk P sama dengan V fungsi Q. Maka rumus elastisitas harga titik dari permintaan berubah menjadi EHD sama dengan 1 per dP garis miring dQ sama dengan P per Q. 5 jenis elastisitas harga dari permintaan, yaitu 1. Jika EHD kurang dari 1, tidak elastisitas terhadap harga atau dalam kurung inelastis. 2. Jika EHD sama dengan 1 uniter terhadap harga. Yang ketiga, jika EHD besar dari 1, elastisitas terhadap harga. Yang keempat, jika EHD sama dengan 0, tidak elastisitas sempurna terhadap harga. Jika EHD tidak terhingga elastisitas sempurna terhadap harga. Contohnya, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 150 kurang 3P, berapakah elastisitas permintaannya jika tingkat harga P sama dengan 40, P sama dengan 25, P sama dengan 10. Penyelesaiannya yaitu, jika P sama dengan 40, maka Q sama dengan 150 dikurang 3 dikali 40 sama dengan 30, dan dQ per dP sama dengan min 3. Rumusnya itu EH sama dengan dQ per dP sama dengan P per Q sama dengan min 3 dalam kurung 10 per 30 sama dengan min 4 dalam kurung min 4 sama dengan 4 elastis. Jika P sama dengan 25, maka Q sama dengan 150 dikurang 3 dalam kurung 25 sama dengan 75. EH sama dengan dQ per dP sama dengan P per Q sama dengan min 3 dalam kurung itu 25 per 75 sama dengan min 1 dalam kurung sama dengan turunannya yaitu 1 atau disebut dengan uniter. Jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 150 dikurang 3 dalam kurung 10 sama dengan 120. Penyelesaiannya EH sama dengan dQ per dP sama dengan P per Q sama dengan min 3 dalam kurung 10 per 120 sama dengan min 1 per 4 dalam kurung sama dengan turunannya itu 1 per 4 atau tidak elastis. Selanjutnya yaitu elastisitas harga dari penawaran. Mengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga, nilai elastisitas mempunyai kemiringan positif. Jadi nilai koefisien dari elastisitas ini berkisar di antara 0 sampai tidak terhingga. Berdasarkan nilai koefisien ini, maka elastisitas harga dari penawaran dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu pertama, jika EHS sama dengan 0, maka penawaran tidak elastisitas sempurna terhadap harga. Jika EHS kurang dari 1, maka penawaran tidak sempurna terhadap harga. Jika EHS sama dengan 1, maka penawaran uniter terhadap harga. Jika EHS lebih besar daripada 1, maka penawaran elastis terhadap harga. Jika EHS tidak terhingga, maka penawaran elastis sempurna terhadap harga. Biaya total rata-rata dan marginal. Jika biaya total untuk memproduksi dan memasarkan sejumlah produk dan diasumsikan sebagai fungsi dari kit itu sendiri, maka fungsi biaya tadi dapat digunakan dengan TC, rumusnya itu dengan TC sama dengan fungsi Q.
di mana TC itu biaya total atau total cash dan Q sama dengan jumlah produk yang dihasilkan atau quantity. Selanjutnya biaya rata-rata atau average cost AC atau biaya per unit produk adalah total biaya dibagi dengan produk yang dihasilkan, dan rumusnya dapat ditulis menjadi AC sama dengan TC per Q sama dengan fungsi Q per Q. Biaya marginal atau marginal cost MC dapat definisikan sebagai tingkat perubahan tingkat biaya total TC terhadap perubahan satu unit produk yang dihasilkan. Q yang dinyatakan oleh MC sama dengan DTC per DQ sama dengan fungsi aksen dari Q. Fungsi biaya total linear. Jika biaya fungsi total linear adalah TC sama dengan AQ tambah B, di mana A lebih besar daripada 0, B besar sama dari 0. Maka jika biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan A tambah B per Q. Biaya marginal itu rumusnya MC per DTC per Q sama dengan A. Biaya rata-rata marginal rumusnya MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan min B per Q. Fungsi biaya total kuadrat. Jika fungsi biaya total kuadrat adalah sama TC sama dengan Q kuadrat ditambah BQ ditambah C, di mana A lebih besar dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0. Maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ ditambah BTC per Q. Yang kedua, biaya marginal. MC sama dengan DTC per DQ sama dengan 2AQ ditambah B, dan biaya rata-rata marginal MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 4 dikurang C per Q kuadrat. Untuk biaya rata-rata minimum, DAC per DQ harus sama dengan AOL. Jadi A dikurang C per Q kuadrat sama dengan 0. C per Q kuadrat sama dengan 0. Q kuadrat sama dengan C per A. Q sama dengan tambah kurang penyelesaian dari C garis miring A, tapi hanya diambil Q sama dengan dalam penyelesaian dari C garis miring A. D kuadrat AC per DQ kuadrat sama dengan DC per Q kubik besar dari 0 untuk semua nilai Q besar dari 0, sehingga biaya rata-rata minimum pada Q sama dengan penyelesaian dari C garis miring A. Perhatikan bahwa biaya rata-rata sama dengan marginal jika Q sama dengan penyelesaian dari C garis miring A, karena C sama dengan A garis penyelesaian dari C garis miring A, B tambah C penyelesaian dari A garis miring C. AC sama dengan 2 penyelesaian dari 4C ditambah B, dan MC sama dengan 2A penyelesaian dari C garis miring A ditambah B. MC sama dengan 2 penyelesaian dari AC ditambah B. Fungsi biaya total kubik. Jika fungsi biaya total kubik adalah TC sama dengan AQ kubik ditambah BQ kubik ditambah CQ dan tambah D, di mana B kurang sama kecil sama dari 0,
C besar sama dari 0, D besar sama 0, dan B kuadrat kurang kecil sama dari 3AC. Maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AK kuadrat tambah BQ ditambah C tambah D per Q. Biaya marginal MC ditambah DTC per DQ sama dengan 34Q kuadrat ditambah D22BQ ditambah C, dan biaya rata-rata marginal MAC sama dengan DAC per DQ sama dengan 2AK ditambah B dikurang D per Q kuadrat. Oleh karena itu, tidak ada maksimum dan minimum relatif pada kuadran berlaris pada Q sama dengan B per 3A kuadrat. Q kubik ditambah BQ kuadrat ditambah CQ dan tambah D yang mempunyai maksimum atau minimum relatif pada kuadran pertama. Titik belok terjadi pada Q sama dengan min B per 3 aksen tambah TC ditambah B dalam kurung 2B kuadrat dikurang 9AC tutup kurung per 27A kuadrat. Fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi. Jika fungsi biaya total polinomial tingkat lebih tinggi adalah TC sama dengan AQN ditambah C, di mana A besar dari 0, N besar dari 1, C besar sama dari 0, maka biaya rata-rata AC sama dengan TC per Q sama dengan AQ N kurang 1 ditambah C per Q. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.